BI menatap mata Penatua Xuan dan melanjutkan, jika satu orang harus disalahkan atas hal ini, maka sayalah yang harus disalahkan, karena sayalah yang menyetujui operasi ini. Penatua Xuan, saya tidak berusaha mengambil tanggung jawab mereka. Menjauh dari mereka, tapi aku tidak akan berusaha mengurangi kekhawatiranku. Tidak peduli bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, aku tetaplah orang yang membuat keputusan akhir. Hasil dan konsekuensinya jauh melebihi penilaian dan ekspektasi kami, dan memang benar bahwa kami telah merenggut banyak nyawa. Tak seorang pun ingin melihat ini terjadi, karena warga ini tidak bersalah meskipun mereka tinggal di wilayah musuh kami. Kami akan bertanggung jawab penuh atas hal ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa di akademi, seluruh sekte Tang akan mengambil tindakan. Keluar dari halaman dalam kecuali Huo Yuhao. Lewat sini, sekte Tang dapat mengambil tanggung jawab penuh jika kabar tentang insiden ini tersiar, dan reputasi akademi tidak akan terpengaruh, namun, Huo Yuhao tidak bisa meninggalkan akademi. Anda harus ingat bahwa Penatua MU telah menginstruksikan kita bahwa Yuhao akan menjadi Master Pavilion Dewa Laut generasi berikutnya. Kesalahan ini terjadi karena perintah dan kepemimpinan saya yang tidak memadai, jadi dia tidak boleh meninggalkan akademi. Jadilah orang yang memikul semua tanggung jawab. Selain itu, Anda telah melihat hal-hal yang dapat dia lakukan dengan mata kepala sendiri. Dia adalah masa depan akademi. Jika Yuhao dibiarkan benar-benar tumbuh dewasa, Shrek akan selalu menjadi akademi nomor 1 di benua Eropa. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya tahu bagaimana semuanya terjadi, dan saya percaya pada kalian. Istirahatlah. Kita akan berangkat 15 menit lagi. Penatua Xuan mengamati semua orang dengan mata tenang setelah itu sebelum berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Su Sanxi muncul di samping Bei. Mereka berdua terluka cukup parah, dan kedua bersaudara ini bertukar pandang saat Su Sanxi bertanya, apa ini? Apakah itu? Hicaito menyentuh kepalanya yang bulat dan botak sambil berkata, saya pikir hal ini tidak ada apa-apanya sejak awal, dan kalian terlalu banyak berpikir. Apalagi yang bisa terjadi? Semuanya sudah terjadi, lagi pula, tak seorang pun tahu bahwa kami adalah pelakunya. Sebenarnya, menurutku pidato Dong Er paling memengaruhi Penatua Xuan. Berapa banyak orang yang akan mati jika senjata menakutkan seperti itu digunakan di medan perang? Ledakan besar ini terjadi di bawah tanah di tempat yang tertutup rapat, dan bahkan ledakan itu mempunyai efek yang luar biasa di permukaan. Bagaimana jika ledakan ini terjadi di permukaan saja? Aku menghitung kekuatan ledakannya, dan dari dampaknya, aku tahu bahwa ledakan ini setara dengan 10 ledakan. Atau lebih peluru meriam stasioner kelas 9 yang meledak secara bersamaan, apa yang dimaksud dengan peluru meriam stasioner kelas 9? Satu peluru dapat menghancurkan seluruh kota kecil, dan dapat melenyapkan seluruh legiun. Ledakan ini hebat dan dahsyat, tapi aku yakin jumlah kematiannya tidak sebanyak sepertinya juga. Mengapa? Xiao Xiao bertanya dengan ragu. Ledakan itu sepertinya menyapu seluruh kota. Debu dan asap mengepul di langit, dan ada juga gelombang kejut yang mengerikan. Rasanya seperti kiamat sedang menimpa kita. Hicaito menjawab, percayalah pada profesional. Adik junior terlibat, jadi dia tidak bisa menghitung setenang aku. Izinkan aku bertanya padamu, adik junior, seberapa tebal dinding gudang, dan terbuat dari apa? Dari? Jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Dindingnya sebagian besar terbuat dari paduan dan granit. Paduan tersebut tebalnya lebih dari 2 meter, dan granit di belakangnya setidaknya setebal 15 meter. Desainnya selama konstruksi mungkin bergantung pada ketangguhan paduan tersebut serta ketebalan dan kekerasan granit untuk dukungan dan pertahanan bawah tanah yang sempurna, dia Caito mengangguk. Itu saja. Karena itu yang terjadi, saat pertama setelah ledakan besar di gudang bawah tanah yang besar ini akan melepaskan sejumlah besar panas yang akan meluas keluar. Namun, proses perluasan itu akan dihalangi oleh begitu banyak blokade yang kuat. Bagaimana caranya? Banyak kekuatan yang bisa bocor ke permukaan? Saya yakin perhitungan Anda benar. Pelepasan suhu tinggi yang terkompresi di dalam gudang bawah tanah akibat ledakan dahsyat ini pasti akan menghancurkan peralatan jiwa itu, sementara sebagian besar logam langka akan meleleh, dan beberapa akan bercampur dengan batu dan kerikil dan dengan demikian tidak dapat digunakan lagi.
Saya yakin kami telah mencapai tujuan kami dengan sempurna, dan satu-satunya masalah yang tidak kami pikirkan adalah panas yang meluas menyebabkan beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang disimpan di gudang lain di dekatnya meledak. Gudang itu digunakan untuk menyimpan cangkang kelas 9. Jadi itu berarti pertahanan dan lapisannya pasti jauh lebih tangguh dan kuat daripada gudang tempat kalian berada. Aula kebajikan terkemuka telah dirampok sebelumnya, jadi mereka telah belajar dari pengalaman mereka. Pengalaman itu. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Oleh karena itu, jika pertahanan bawah tanah begitu kuat, dampak ledakan tidak akan bergeser secara horizontal. Sebaliknya, ledakan akan ditekan ke atas, dan ledakan tersebut menyebabkan guncangan hebat dan gempa kecil, seperti yang diprediksi oleh Huo Yuhao. Namun, peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 meningkatkan kekuatan gempa ini. Badai pasir dan batu yang kita lihat sebelumnya berasal dari pasir dan batu yang dibawa ledakan ini ke langit dan menyapu seluruh kota. Namun wilayah di pusat ledakan menderita kerugian terbesar, dan wilayah tersebut jauh lebih kecil dari sepertiga kota Radian, orang-orang akan mati, dan jumlahnya tidak akan sedikit. Namun, mengklaim bahwa sepertiga dari seluruh populasi kota akan mati adalah hal yang mustahil. Menghancurkan gudang-gudang bawah tanah itu adalah pukulan telak yang kami hadapi pada Kekaisaran Matahari Bulan kali ini. Huo Yuhao mengangguk terus-menerus sambil mendengarkan analisis Hichaito. Dia merasa jauh lebih baik dengan pengingat kakak kedua, dan alur pemikirannya menjadi jernih. Beberapa kata-kata Hichaito dibuat dalam kegelapan, tetapi tidak semua yang dia katakan berasal dari dugaan murni. Huo Yuhao menggali ingatannya dan mengkonfirmasi analisis Hichaito. Xiao Xiao tertawa dan berkata, "Kapan kamu menjadi begitu pintar, Chaito? Kenapa aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya?" Hichaito segera merasa seolah-olah dia berbicara terlalu banyak hari ini. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya khawatir adik junior saya akan terlalu memikirkan banyak hal. Saya ingin menyampaikan pendapat ini kepada Penatua Xuan, dan saya pikir dia akan menganggap masalah ini lebih mudah diterima jika saya melakukan itu." Hichaito langsung memasukkan ekornya ke dalam dan lari. Jiang Nanan menghela nafas dan berkata, "Perang adalah hal yang paling kejam. Saya harap tindakan kita akan menunda perang, dan akan lebih baik lagi jika perang tidak terjadi sama sekali." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu akan sangat sulit. Gereja Roh Kudus kuat, dan Su Tianran sangat ambisius. Mereka akan menderita kerugian besar akibat hal ini, tetapi apa yang telah kita lakukan masih jauh dari cukup untuk memadamkannya. Ambisi serigala, maafkan aku, Kota Radian. Kakak perempuan keempat benar, perang adalah hal yang paling kejam, dan apa yang harus kulakukan sebagai prajurit terhebat adalah mengandalkan diriku sendiri dalam perang melawan musuh-musuhku. Meskipun banyak orang yang tewas saat ini, saya tidak akan menyesali tindakan saya, karena saya telah mencegah lebih banyak orang yang dikorbankan dalam perang, dan sekarang kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap." BI menimpali. Masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan Sekte Tang selama Akademi tidak membicarakannya. Lagi pula, kita bukan satu-satunya tersangka Kekaisaran Matahari Bulan. Sekte tubuh mahir dalam bergerak melalui di lapangan, dan mereka jauh lebih curiga daripada kita. Susanshi merenung, menyalahkan orang lain, kedengarannya agak jahat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tapi, kenapa aku merasa menyukainya?" Jiang Nanan membentak, "Itu karena kalian berdua sama-sama berkulit tebal." "Siapa itu? Siapa itu?" Su Tianran meraung marah, dan suaranya yang marah bergema di seluruh istana kekaisaran. Saat ini, banyak orang yang membantu korban luka dan merawat mereka. Seiring dengan bertambahnya jumlah dan data, seperti prediksi Hichaito, jumlah kematian akibat insiden ini tidak terlalu serius. Namun, kerugian finansial Kekaisaran Matahari Bulan tidak dapat diukur. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana kekaisaran telah runtuh, tetapi para pelayan semuanya bekerja karena saat itu siang hari, dan dengan demikian hampir tidak ada seorang pun yang terkubur di dalam reruntuhan. Selain itu, struktur interior alat jiwa sangat kuat. Meski begitu, sejumlah besar uang diperlukan untuk memperbaiki dan memulihkan istana kekaisaran. Banyak peralatan jiwa istana kekaisaran yang rusak akibat gelombang kejut yang kuat, apalagi berbagai strukturnya. Selain itu, sebagian besar bangunan telah runtuh, dengan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon sebagai pusat gempa.
Jumlah korban jiwa dan cedera di kota ini terus meningkat, dan korban jiwa serta mata pencaharian sangat parah. Meskipun kerugian yang ditimbulkan tidak sebesar yang seharusnya ditimbulkan oleh ledakan dahsyat tersebut, Su Tianran tidak akan meringis melihat kematian beberapa warganya. Apa yang membuatnya merasakan begitu banyak kesakitan dan penderitaan adalah Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dan Aula Kebajikan Terkemuka telah lenyap dari kota Radian. Sumber daya dalam jumlah besar yang disimpan di gudang bawah tanah juga hilang, mereka mewakili dasar rencana invasinya. Semuanya hilang, apa maksudnya? Itu berarti rencananya telah diundur tanpa batas waktu. Selain itu, Kekaisaran Matahari Bulan kesulitan menanggung kerugian ini. Meskipun mereka sangat kaya, Jing Hongchen hampir muntah darah ketika dia mengetahui bahwa Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan berada di pusat ledakan. Dan hampir pingsan di tempat. Aula Kebajikan Terkemuka adalah dasar dari segalanya, dan ledakan ini akan mendorong kemajuan penelitian Kekaisaran Matahari Bulan ke belakang bertahun-tahun. Tidak perlu menyebutkan jumlah orang dari Balai Kebajikan Terkemuka yang tewas dalam ledakan tersebut. Satu-satunya alasan mengapa Jing Hongchen tidak meninggal karena amarah adalah karena dia selalu menjaga cucu-cucunya di sampingnya selama ini, karena dia merasa situasi saat ini sedikit tidak stabil. Xiao Hongchen terluka parah, dan Su Tianran mengambil inisiatif dan membawanya ke Istana Kekaisaran untuk dirawat. Karena itu, cucu Jing Hongchen selamat dari ledakan tersebut dengan damai. Jika cucu dan cucunya yang berharga tewas dalam ledakan itu, Jing Hongchen akan mengeluarkan setiap ons energi hidupnya dengan seteguk darah. Yang mulia, yang mulia. Ini tidak bagus. Suara gemetar terdengar dari jauh saat seorang pelayan bergegas menuju Su Tianran. Dia jelas berduka dan putus asa. Su Tianran membalas dengan marah, apa yang tidak baik? Semuanya terjadi karena kalian bajingan berteriak dengan nada tidak menyenangkan, Yang Mulia, Kaisar. Kaisar, dia telah meninggal dunia. Wajah marah Su Tianran langsung membeku ketika mendengar kata-kata itu. Cahaya aneh berkedip di bawah matanya, ini sepertinya satu-satunya kabar baik di tengah kekalahan besarnya hari ini. Kematian Kaisar berarti dia, yang merupakan putra mahkota, memiliki kesempatan untuk naik tahta. Dia memiliki pengaruh dan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya dalam upayanya merebut tahta, dan perlawanan terkuat yang dia hadapi datang dari garis keturunan Su Guozhong. Tapi bagaimana Su Guozhong bisa selamat dari ledakan dahsyat itu? Tiba-tiba, semuanya tampak tidak terlalu buruk. Su Tianran mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah rombongan master jiwa jahat yang telah berkumpul di langit. Dia tiba-tiba berteriak kesakitan, "Ayah, ayah! Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" Dua garis air mata mengalir di pipinya, tapi tidak ada yang tahu apakah itu berasal dari kesedihan atau penyesalan. Ada pegunungan di sekelilingnya, dan tidak ada satupun sinar matahari yang menyinari. Ini adalah pusat pegunungan barat Kekaisaran Matahari Bulan, dan lembah raksasa ini berjarak lebih dari 5 kilometer. Lembah ini sangat bulat, lembah itu tenggelam menjadi belahan bumi, dan dasarnya dipenuhi air danau yang jernih. Air danau berkilauan, begitu jernih dan mengkristal sehingga dasar danau bisa terlihat. Beberapa bayangan memecah ketenangan tempat ini saat ini. Mereka membubung tinggi di langit, dan dengan cepat sampai di atas permukaan danau. Seseorang akan menyadari setelah diperiksa lebih dekat bahwa ada 4 orang. 2 di antara mereka mengenakan cadar hitam menutupi wajah mereka, sementara mereka masing-masing menggendong seseorang, yang satu adalah seorang pria muda. Dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. Pria muda dan gadis muda itu menangis ketakutan dan terkejut. Namun, mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan mereka tidak bisa melawan meski mereka menginginkannya. Kedua orang berbaju hitam itu dengan sigap membawa mereka ke tengah danau dan melayang di udara. Mereka memandangi air di bawah mereka, dan mereka mengangkat tawanan mereka ke atas kepala mereka. "Kamu, apa yang kamu coba lakukan?" Pemuda itu berteriak dengan suara gemetar. Salah satu penculik mereka menjawabnya. Suaranya terdengar agak serak ketika dia berkata, "Kami ingin mengadakan upacara pengorbanan besar, dan kami membutuhkan manusia hidup sebagai pengorbanan kami. Kami kebetulan telah menangkap kalian berdua, yang kebetulan juga menikah satu sama lain. Bicaralah sekarang siapa yang ingin dikorbankan? Kami akan membiarkan orang lain pergi. Tidak, kumohon. Aku mohon, ayo kita pergi." Dilihat dari usianya, gadis muda itu sepertinya belum lama menikah.
Suaranya bergetar saat ini, tetapi dia menatap suaminya dengan tatapan memohon dan memohon di matanya, suaminya balas menatapnya dengan mata lesu. Tiba-tiba, dia meraung sekeras-kerasnya, "Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Gunakan dia. Gunakan dia sebagai pengorbananmu." Sang istri menatap suaminya, yang telah bersumpah dengannya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Bagaimana? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melindungiku dengan nyawamu? Kamu, kamu pembohong." Suaminya melolong histeris, "Kita hanya hidup sekali, dan kehidupan ini hilang ketika kita mati. Mengorbankan diriku untukmu. Aku sangat baik dan baik padamu, jadi kenapa kamu tidak mengorbankan dirimu demi aku agar aku bisa hidup?" Omong kosong. Aku, aku ingin hidup, tapi aku hanya ingin tinggal bersamamu. Pergilah ke neraka, kaulah yang harus mati. Bunuh dia, bunuh dia. Emosi sang istri menjadi sedikit histeris dan putus asa. Dua lampu dingin menyala dan menyayat leher pasangan itu pada saat bersamaan. Darah segar keluar dari luka mereka yang menganga seperti air mancur dan mengalir ke permukaan danau di bawah mereka. Mata pasangan itu dipenuhi rasa tidak percaya, dan mereka sepertinya ingin menanyakan sesuatu, tetapi mereka tidak mampu lagi melakukannya. Salah satu penculiknya bergumam dengan nada meremehkan, "Ini adalah sifat manusia yang berubah-ubah, dan semua orang berpisah ketika bencana datang. Berapa kali kita melakukan ini? Ini belum pernah gagal sebelumnya. Tapi tempat ini cukup aneh, bisa saja hanya diprioritaskan oleh kehidupan dan darah seorang pria dan wanita yang saling jatuh cinta namun pada akhirnya saling mengkhianati." Pria berbaju hitam lainnya merendahkan suaranya dan berkata, "Hentikan omong kosong itu. Cepat, tiriskan darah mereka sehingga kita bisa kembali dan membuat laporan sukses mengenai tugas kita. Tempat ini akan diaktifkan 2 jam setelah disiapkan, dan bahkan orang suci pun tidak dapat melarikan diri dari hal ini ketika waktunya tiba. Manusia manapun di dalamnya akan." Pria berbaju hitam pertama sepertinya mengingat sesuatu, dan tidak berkata apa-apa lagi. Darah pasangan itu dengan cepat terkuras, dan hidup mereka pun berakhir. Kerplun, kerplun. 2 mayat terjun ke dalam danau, dan kedua pria berbaju hitam itu berbalik dan membubung ke langit. Mereka pergi dengan cepat, seolah-olah sedang lari dari sesuatu, dan menghilang dalam sekejap mata. Beberapa menit setelah mereka menghilang, permukaan danau mulai bergelombang dan bergelombang. Pasangan itu baru saja terjatuh ke dalam danau, namun darah mereka bergelombang dan perlahan mulai cerah saat warna-warna aneh mulai muncul. Itu adalah warna emas dan perak. Cahaya keemasan berkedip-kedip sementara cahaya perak beriak dan menembus sekeliling danau dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. "Ayo pergi." Penatua Xuan menginstruksikan perusahaan, rombongan Akademi Shrek segera berangkat lagi setelah istirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan ke barat. Mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Ledakan dahsyat yang terjadi di tengah Radiant City niscaya akan mengakhiri kompetisi akbar musim ini jika tidak ditutup dengan baik. Hubungan tegang 3 negara utama benua Douluo dengan Kekaisaran Matahari Bulan tidak diragukan lagi akan diperparah karena ledakan ini juga. Warga Kekaisaran Matahari Bulan mungkin belum terlalu mendukung perang sebelum ini, tapi tidak sulit membayangkan seperti apa pendapat mereka setelah kejadian ini. Ekspresi Penatua Xuan tampak sedikit lebih baik setelah dia mendengarkan penjelasan Hica itu. Jika jumlah kematian Kekaisaran Matahari Bulan tidak seburuk kelihatannya, maka operasi mereka hanya bisa dikatakan sempurna. Perusahaan hanya dapat maju melalui pegunungan barat karena mereka takut terbang di udara akan memicu serangan dari alat jiwa jarak jauh Kekaisaran Matahari Bulan. Semua orang di kompi itu relatif kuat, dan mereka mendaki bukit demi bukit sambil terus maju. Mereka tiba di wilayah dalam pegunungan barat dalam waktu singkat. Namun, suasana aneh muncul pada saat ini. Tempat ini terlihat sangat familiar. Kurasa kita ada di sini 2 jam yang lalu. Huo Yuhao kembali ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dia telah memasang 1 botol susu kelas 6 di setiap slot cadangan mesin. Dengan 2 botol susu yang mendukungnya, dia dapat menghemat lebih banyak energi untuk memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya sepanjang perjalanan. Gunung Barat dapat menghadirkan masalah dan hambatan yang tidak terduga, jadi Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sepanjang waktu ini. Dia berganti-ganti arah yang berbeda saat dia mengamati dan mengamati jauh ke kejauhan, mencari masalah yang mungkin muncul.
Dia belum menemukan apapun sepanjang perjalanan mereka sejauh ini, namun perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat. Huo Yuhao tidak tahu mengapa dia merasakan hal itu, tapi dia yakin sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Perasaan tidak menyenangkan di benaknya sepertinya semakin matang pada saat ini. Berhenti, semuanya. Elder Xuan melayang ke sisi Huo Yuhao. Dia selalu percaya pada kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mungkinkah ada labirin di dalam pegunungan barat? Masalah seperti itu seharusnya tidak terjadi pada kemampuan kita untuk membedakan arah dan kemampuan navigasi kita. Penatua Xuan menatap bintang-bintang di langit malam saat dia berbicara. Mengamati bintang di malam hari selalu menjadi cara yang baik untuk mengetahui arah. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Saya yakin, Penatua Xuan, kita pernah ke tempat ini sebelumnya. Alasannya adalah karena saya melakukan penyisiran satu arah di tempat ini sebelumnya, dan masih ada beberapa jejak spiritual yang tersisa. Hal itu terjadi pada tanaman di sekitar kita. Itu tidak mungkin salah." Ekspresi Elder Xuan langsung menjadi serius. Dia adalah seorang transenden Douluo peringkat 98, makhluk kuat yang hampir menjadi ultimate Douluo, namun dia bahkan tidak mendeteksi adanya kesalahan. Mereka berputar-putar, dan ini membuktikan bahwa situasinya cukup serius. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Penatua Xuan merendahkan suaranya saat dia bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, "Langit terlalu gelap saat ini. Saya telah berusaha menjangkau jauh dengan deteksi spiritual, tetapi semakin jauh saya melangkah, lingkungan sekitar kami menjadi semakin tidak jelas. Saya hanya bisa merasakan pemandangan yang kasar, tapi aku tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualku untuk melakukan observasi mendalam. Haruskah kita istirahat dan menunggu fajar?" "Fajar akan segera datang," Penatua Xuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita tunggu sampai fajar. Beristirahatlah di tempat kalian semua berada, dan tetaplah bersama. Jangan terpisah satu sama lain, Lexuan, kalian bertanggung jawab mengatur giliran jaga malam. Mereka yang sedang beristirahat, bermeditasilah sesegera mungkin." Zhang Lexuan segera mengatur shift malam. Dia adalah kakak perempuan tertua di halaman dalam, dan dia juga bagian dari pavilion Dewa Laut, jadi dia selalu efisien dalam mengatur hal-hal seperti itu. Tidak butuh waktu lama sebelum sebuah perkemahan skala kecil didirikan di lokasi yang relatif lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Beberapa berjudul Douluo, termasuk Dewa Bela Diri Douluo Xian Lin Er, beristirahat di dekat tepi perkemahan sehingga mereka dapat melindungi semua orang. Ada 5 judul Douluo yang merupakan bagian dari perusahaan Penatua Xuan, dan ada 4 Douluo transenden, termasuk Penatua Xuan. Namun, mereka memiliki beberapa orang yang harus dilindungi. Sekte Tang terdiri dari kelompok terbesar Bei, Hichaito, Susanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, Wang Dong'er, Ji Juan, Jing Xian, Nan Qiuqiu, dan Nana. Ada juga satu orang lain yang telah diikat oleh Huo Yuhao untuk operasi tadi malam, dan itu adalah Gao Dalou, yang memiliki pisau pahat miliknya sendiri. Huo Yuhao telah menggunakan beberapa logam langka untuk sepenuhnya membawa insinyur jiwa mandiri ini ke sisinya. Selain perusahaan Sekte Tang, judul Douluo juga harus melindungi tim dari Akademi Shrek yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen Wang QR. Dai Huabin, Julu, Yao Enchen, Cao Jinsuan, Lan Susu, Lan Luoluo, Wu Feng, Ning Tian, dan Xie Huanyue. Selain kakak perempuan tertua mereka, Zhang Lexuan, judul Douluo ini memiliki beberapa orang yang harus dilindungi. Tugas paling penting dari 6 judul Douluo adalah mengawal orang-orang ini. Ada lebih dari 20 orang dengan selamat kembali ke Akademi Shrek. Dai Huabin dan yang lainnya dari tim Akademi Shrek penuh dengan keraguan dan kecurigaan saat mereka menyaksikan tatapan misterius dan penuh rahasia dari orang lain dari Sekte Tang. Mereka sangat terguncang oleh ledakan menakutkan sebelum ini, dan mereka juga memperhatikan bahwa Penatua Xuan telah menanyakan perusahaan Sekte Tang secara pribadi. Apakah itu berarti Sekte Tang ada hubungannya dengan ledakan itu? Rombongan Sekte Tang secara alami berkumpul bersama. Mereka bergegas sepanjang malam, dan Huo Yuhao tentu saja yang paling kelelahan. Dia hampir seketika memasuki meditasi, dan ekspresi lelahnya tidak terlihat bagus di bawah cahaya api. Wang Dong'er berjalan diam-diam di samping Wang QR dan berbisik, "Bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu, QR?" "Apa?" Wang QR menjawab dengan dingin.
Wang Dong'er melanjutkan, Huo Yuhao terlalu lelah hari ini. Selain itu, dia akan melakukan tugas pengintaian saat fajar tiba, jadi dia harus memulihkan energinya secepat mungkin. Kita berdua bisa menggabungkan jiwa bela diri kita dengannya, begitu juga dia pulih lebih cepat jika kita bertiga berkultivasi bersama. Oleh karena itu, saya meminta Anda, mata Wang Qr bergelombang sesaat saat dia menatap Wang Dong'er dengan dalam. Wang Dong'er juga menatapnya, dan tatapan mereka bertemu saat Wang Qr melihat kejernihan di mata Wang Dong'er. Dia akhirnya mengangguk. Wang Dong'er sangat gembira saat dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Qr." Kedua gadis itu tiba di samping Huo Yuhao. Wang Dong'er duduk di hadapannya, sementara Wang Qr duduk di belakangnya. Wang Qr mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di punggung Huo Yuhao saat Wang Dong'er dengan hati-hati meletakkan tangannya di tangan Huo Yuhao. Dia menyalurkan kekuatan Haodong mereka sebelum dia mengangkat telapak tangannya dan meletakkan telapak tangannya pada mereka. Huo Yuhao terlalu akrab berkultivasi dengan Wang Dong'er. Meskipun dia sudah bermeditasi, dia langsung merasakannya ketika kekuatan Haodong mereka mulai beredar, dan dia secara alami mulai bekerja sama. Pemulihannya pasti akan jauh lebih cepat dan efisien dengan bantuan Wang Dong'er. Namun, gelombang kekuatan jiwa yang kuat mengalir dari punggungnya saat ini. Pada awalnya, kekuatan jiwa ini tampak sedikit keras saat menerobos, tetapi tiga kekuatan jiwa yang berbeda bergetar ketika kekuatan jiwa ketiga ini berinteraksi dengan kekuatan Haodong milik Huo Yuhao dan Wang Dong'er sebelum ketiga untaian mulai berinteraksi dan terjalin. Ada tiga entitas berbeda yang saling terkait. Tetapi mereka juga dapat dihitung sebagai dua, karena kekuatan Haodong adalah satu tubuh tersendiri. Kekuatan jiwa Wang Qr muncul setelahnya. Kekuatan jiwa Wang Qr masih mendominasi dan terasa sedikit kuat, tetapi kekuatan ini tidak membawa dampak apapun. Sebaliknya, ia mulai beredar dan berputar setelah berinteraksi dengan kekuatan Haodong, dan warnanya juga mulai berubah. Huo Yuhao, yang mengejutkannya, merasakan bahwa warna keunguan keemasan yang berkuasa di panggung kompetisi dan mengalahkan naga tulang, Yan Feng, muncul sekali lagi. Ini bukanlah keterampilan fusi jiwa bela diri. Sebaliknya, itu adalah perpaduan arah antara kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa keunguan keemasan itu mulai mengalir ke seluruh tubuh Huo Yuhao, dan setiap lorong terasa mulus, seolah-olah telah dihangatkan dan disetrika. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sepertinya diliputi dan ditingkatkan dalam semua warna keunguan keemasan itu. Seluruh tubuh Huo Yuhao terasa transparan, dan peredaran darahnya lancar dan tidak terhalang. Sensasi itu sungguh luar biasa, dan tidak butuh waktu lama sebelum lorong-lorong Huo Yuhao menjadi berwarna keunguan keemasan, dan bahkan lautan spiritualnya diselimuti oleh lapisan samar cahaya keunguan keemasan. Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang menikmati perasaan menyenangkan dan nyaman ini. Wang Dong'er dan Wang Qr berbagi sensasi yang sama. Wang Dong'er terkejut mengetahui bahwa kultivasi mereka tidak hanya menyublim ketika Wang Qr menambahkan kekuatan jiwanya ke dalam campuran. Selain itu, perpaduan kekuatan jiwanya dengan Huo Yuhao tampak jauh lebih erat dan lebih intim dari sebelumnya. Kekuatan jiwa mereka beredar lebih cepat ketika mengalir ke tubuhnya, dan bahkan memperluas salurannya saat meningkatkan ki dan darahnya. Wang Dong'er memiliki kemampuan tipe cahaya, sedangkan jiwa bela diri utama Huo Yuhao adalah tipe spiritual. Keahlian Wang Qr adalah kekuatan, dan kekuatan ini mewakili tubuh dan pembuluh darah tubuh. Ketiga entitas ini saling melengkapi ketika cahaya misterius berkelap-kelip di wajah mereka di tengah pancaran warna keunguan keemasan. Penatua Xuan dengan cepat menyadari perubahan mereka, dan segera berjalan mendekat. Di permukaan, wajah Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Wang Qr bergelombang dengan warna ungu yang samar dan anggun namun misterius. Sementara warna ungu ini menjadi lebih kuat saat mereka terus berkultivasi sebelum secara bertahap berubah menjadi emas keunguan. Cahaya keunguan keemasan ini menyelimuti mereka, dan ketiganya tampak seperti telah menyatu menjadi satu tubuh. Penatua Xuan bahkan bisa merasakan sublimasi mereka melalui kultivasi mereka dari luar. Penatua Xuan menghela napas dalam-dalam dan mengangguk setuju di dalam. Keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban di dunia master jiwa. Meskipun ada banyak pertanyaan dan keraguan di benaknya yang ingin dia tanyakan kepada Huo Yuhao, terutama tentang kemampuan nekromantik dan pertarungannya melawan malaikat, Ye Gui, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Saya akan membawanya besok pagi. Salah satu alasan paling penting mengapa Penatua Xuan meminta pertanggungjawaban Huo Yuhao atas ledakan besar di dalam kota Radian sebelum ini adalah karena keyakinannya pada Huo Yuhao telah terguncang, dan itu karena penampilan kemampuan Huo Yuhao yang hanya bisa dilakukan oleh para penguasa jiwa jahat. Memiliki. Namun, Penatua Xuan dapat merasakan gelombang kekuatan jiwa yang luas. Benar, dan menyenangkan dari ketiganya, dan dia merasa sedikit malu. Bisakah seseorang yang memiliki hati jahat memiliki kekuatan jiwa seperti ini? Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dengan mengejek ketika dia duduk dekat dengan mereka bertiga dengan menyilangkan kaki dan secara pribadi menjaga mereka. Dewa bela diri Douluo, Xian Lin Er, mengawasi para master jiwa Akademi Shrek lainnya. Dia adalah dekan Departemen Alat Jiwa, dan dia melirik Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Itu adalah alat jiwa berbentuk manusia, dan dia akan bersaing dengan Penatua Xuan jika sekarang adalah waktu yang tepat. Segalanya tampak tenang dan damai. Namun, apa yang tidak diketahui oleh kelompok individu kuat Akademi Shrek adalah kabut tebal mulai menyelimuti pegunungan barat. Seluruh pegunungan tampak menjadi hidup ketika transformasi aneh mulai terjadi. Bagaimana situasinya? Putra mahkota Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran, mengenakan pakaian berkabung saat dia bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Menteri Pertahanan Kekaisaran berlutut di depannya sambil merendahkan suaranya dan berkata, situasinya telah stabil, namun kita menderita kerugian besar, terutama pada struktur dan bangunan kita. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon telah hancur total, dan struktur bawah tanah Aula Kebajikan terkemuka mungkin. Su Tianran mengusirnya dan berkata, saya tidak ingin mendengar tentang kerugian kita. Saya bertanya kepada Anda tentang perasaan warga dan apa yang mereka pikirkan. Menteri Pertahanan menjawab, emosi warga sangat tidak stabil, terutama bagi keluarga yang anggotanya meninggal atau terluka. Banyak orang tidak punya rumah untuk kembali. Ada banyak orang luar yang datang untuk menyaksikan turnamen yang telah meninggal atau terluka juga. Su Tianran mengangguk dan berkata, lewati perintah tersebut, kerahkan sumber daya kita di kota-kota terdekat dan segera mulai memberikan bantuan kepada para korban sebanyak mungkin. Kumpulkan pasukan kita dan bawa mereka ke kota untuk menjaga ketertiban. Bunuh mereka yang berani menimbulkan masalah dan mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Bunuh mereka yang menentang dan mereka yang mencoba membuat rakyat melawan kekaisaran. Bunuh mereka yang berani menjarah atau memperkosa. Kita harus menstabilkan situasi secepat mungkin. Tandai hari ini sebagai hari pemakaman nasional, dan pastikan berita meninggalnya Kaisar tidak bocor. Anda secara pribadi akan mempublikasikan dan menyalahkan kerajaan Bintang Luo dan jiwa surgawi atas ledakan ini. Ya. Menteri Pertahanan mengakui dengan hormat. Dia mengagumi Pangeran Bupati yang menetap secepat mungkin, dan Su Tianran masih mampu menangani berbagai hal dengan baik dan bereaksi dengan tepat meskipun begitu banyak hal telah terjadi satu demi satu. Ini adalah tanda seorang penguasa sejati. Bagaimana dengan Akademi Shrek, Yang Mulia? Masalah ini kemungkinan ada hubungannya dengan mereka. Saat kami mengumumkannya ke publik, Su Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan menyebut mereka. Akademi Shrek hanyalah sebuah akademi, dan mereka dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi banyak master jiwa pada saat yang sama. Menyeret mereka ke dalam pertarungan akan mempengaruhi strategi kita. Saya punya rencanaku sendiri untuk menghadapinya, ya. Kalau begitu, aku permisi dulu, pergilah. Memberikan bantuan kepada para korban adalah prioritas kami, dan kami harus menstabilkan mereka secepat mungkin. Su Tianran mengulangi sekali lagi, Menteri Pertahanan berangkat, dan pengejar kekaisaran misterius berpakaian hitam dengan cepat masuk tanpa mengumumkan kedatangannya. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Bagaimana situasinya, guru kerajaan? Su Tianran bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pengajar kekaisaran yang misterius menjawab, insiden ini sangat bermanfaat bagi sekte saya, dan banyak orang kuat dari sekte saya telah mengambil kesempatan ini untuk menerobos hambatan mereka. Namun, ada satu masalah yang belum ditangani dengan benar, masalah surgawi kekaisaran jiwa, kekaisaran Bintang Luo, dan sekte tubuh semuanya telah melarikan diri. Mereka sebenarnya menyiapkan sejumlah besar alat pengeboran jiwa, dan mereka menggunakannya untuk mengirim anggota utama mereka pergi. Menurut lubang yang kami temukan, mereka berhasil melarikan diri. Mengirimkan ratusan orang. Mereka yang tersisa tersebar di antara warga, dan akan sulit untuk mencari mereka,
Ekspresi Su Tianran menjadi sedikit berubah saat dia memukul telapak tangan kirinya dengan keras dengan tangan kanannya. Sial! Seharusnya aku mempertimbangkan hal itu. Hewan pengerat menjengkelkan itu pernah menyergap aula kebajikan terkemuka sebelumnya. Ketika kepala sekolah Hong Chen bangun, kita harus meningkatkan mekanisme pemantauan dan survei bawah tanah seluruh kota. Mereka pastilah yang memicu ledakan di dalam ruangan, gudang bawah tanah. Tidak ada cara untuk membobol gudang itu selain mengebor tanah. Apa yang terjadi di gudang bawah tanah itu telah menjadi misteri setelah ledakan, dan tidak ada yang tahu persis bagaimana keadaannya. Su Tianran hanya bisa menyalahkan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi karena itu paling bermanfaat baginya, dan agar dia memiliki lebih banyak alasan untuk melancarkan invasi terhadap mereka di masa depan. Pengajar istana terdengar serius saat berkata, Anda menderita kerugian besar kali ini. Yang Mulia, oh, tidak. Saya harus memanggil Anda dengan Yang Mulia, sekarang. Yang Mulia, kapan Anda akan mengerahkan pasukan Anda? Dia adalah pendiri sekte Roh Kudus, dan dialah yang mengendalikan para penguasa jiwa jahat itu. Tidak ada yang lebih bersemangat untuk perang ini daripada dia, karena datangnya perang ini berarti akan ada banyak sekali roh yang dapat dimanfaatkan oleh sekte Roh Kudus. Su Tianran merenung sejenak, lalu berkata, insiden ini terlalu mendadak. Menstabilkan warga dan kota merupakan prioritas utama saat ini. Selain itu, penghancuran gudang bawah tanah dan aula kebajikan terkemuka terlalu merusak bagi kami, dan sebagian besar alat jiwa kami yang telah dipersiapkan untuk perang dihancurkan. Jika Anda bersedia memberikan kekuatan penuh sekte Anda, pengajar kekaisaran, kami mungkin bisa melancarkan invasi lebih awal. Tapi, pengajar istana menggelengkan kepalanya dengan tegas dan memotongnya. Dunia para master jiwa tidak pernah menerima kami. Meskipun kami memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri kami sendiri, berpartisipasi secara terbuka dalam perang ini pasti akan menarik keluar sekte lain yang selama ini bersembunyi dari dunia. Jika itu terjadi, akan sangat sulit bagi Anda untuk melaksanakan strategi dan rencana Anda. Saya pikir perang bisa ditunda, tapi kita harus mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kebencian warga terhadap mereka. Dua kerajaan. Kita harus terus menambahkan lebih banyak tentara dan melatih mereka, dan kita harus membangun peralatan jiwa dengan semua yang kita miliki sehingga kita dapat membuat persiapan yang cukup untuk perang. Karena kita sudah memusuhi mereka secara terbuka, kita harus memastikan bahwa pasukan kita diperlengkapi dan dipersiapkan sedini mungkin. Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa, tapi begitu kita mengerahkan pasukan, kita harus menghabisi mereka semua dalam satu pukulan berat dan fatal.